Terima kasih buat jemaat yang setia, yang sudah hadir di ibadah jam 11. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mulai ibadah kita. Kita mau satu dalam doa, saya undang dengan hormat. Semua bangkit berdiri. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Betapa kami bangga punya Allah seperti Engkau. Betapa kami bangga punya Allah yang hidup, Allah yang dahsyat dan luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu. 1 minggu kami sudah lalui bersama Tuhan. Kalau kami ada di ruangan ini, siang hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh kuat, kami boleh sehat, kami boleh tiba di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Semua karena penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat jemaat yang sudah hadir di ruangan ini. Bahkan yang masih dalam perjalanan, Engkau tibakan mereka di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Supaya di tempat ini kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan, meninggikan nama Yesus. Kuduskan ruangan ini, terbelagi ruangan hati kami Tuhan. Urapi kami kembali setiap yang ambil bagian dalam pelayanan. Baik itu dari usher, singer, song leader, pemain musik, soundman, multimedia, Tuhan urapi dan memberkati. Amen. Ikat terus kami Tuhan dengan tali kasih-Mu. Tarik kami dengan tali kesetiaan-Mu Tuhan. Sehingga pelayanan kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Berkati gembala sidang kami Pastor Paulus Supit beserta istri, anak, menantu, bahkan cucu-cucunya Tuhan. Berkati setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan Yesus. Biar setiap pujian dan penyembahan kami siang hari ini Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Amen. Dan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ketika Tuhan ditinggikan, diagungkan, Engkau bertahta di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Jamah sentuh hati kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Supaya kami boleh merasakan lawatan Tuhan, hadirat Tuhan, jamahan Tuhan. Amen. Sehingga kami tidak sama seperti kami datang, tapi kami pulang membawa kemenangan lepas kemenangan. Yang sakit Tuhan pasti sembuhkan, yang berdosa Tuhan ampuni, yang letih lesu dan berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Amen. Yang butuh pertolongan Engkau adalah penolong yang sejati. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan hamba-Mu Tuhan, Pastor James Tuhan yang ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biar setiap firman yang keluar dari mulut lidah bibirnya Tuhan Yesus, itu kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan kami Tuhan Yesus. Siang hari ini Tuhan, yang terikat pasti dilepaskan. Amen. Lewat kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi seluruh hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Sehingga firman-Mu boleh bertumbuh, berakar, berbuah lebat dan manis. Sehingga hidup kami boleh menjadi dampak dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi. Lewat kehidupan kami, banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga selesainya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita saudara. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali, kita mau menyembah Tuhan pagi hari ini. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Mari lebih lagi nyanyikan pujian ini, katakan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku.
segenap hatimu katakan, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas, luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Pagi hari ini biar jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini. Saudara katakan, semusim pelihara kami Tuhan, karena kasih-Mu. Sama-sama katakan, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Mari lebih lagi yang bersyukur katakan, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Ku berlebih luas. Mari angkat kedua tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Sembah Dia pagi hari ini saudara. Tak pernah habis di hidup kami Tuhan. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas. Mari lebih lagi angkat suaramu. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis. Terima kasih buat kasih setiamu dan kebaikan-Mu Tuhan. Dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas
Oh, praise His name forever. Amen. For endless days we will sing your praise, oh Lord, oh Lord. Oh, praise the name, oh, praise the name Of the Lord our Mari lebih lagi angkat tanganmu sembah Tuhan, saudara. We praise your name, oh God. Kau satu-satunya Tuhan dan Allah kami. We will sing your praise, oh Lord, oh Lord. Mari jemaat Tuhan semuanya bangkit berdiri. Angkat suaramu, katakan, oh, praise the of the Lord our God. Oh, praise His name forever, for endless days. We will sing your praise. Oh, praise the Amen. Mari jemaat Tuhan lebih lagi angkat suaramu, sembah Dia. For endless days. Jemaat Tuhan saja katakan, oh, praise, come on. Oh, praise His name. Oh Lord, oh Lord. Mari lebih lagi angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Come on. Oh, praise the name. Oh, praise His name Forevermore. for endless days. We will sing your praise, oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord, our God, oh Lord, oh Lord, oh Lord, our God. Berikan tepuk tangan soal-soal bagi Allah kita. Kami naikkan pujian kami, sembah kami untuk selama-lamanya Tuhan. Father, we thank you today in the name of Jesus. Bapa, terima kasih hari ini di dalam nama Yesus. We ask your Holy Spirit, oh God, Kami minta Roh Kudus-Mu ya Tuhan, to begin to stir our hearts. untuk mulai mengobarkan hati kami. Fill us with your Spirit, oh God. Penuhi kami dengan Roh-Mu ya Give Tuhan. us, oh God, a spiritual understanding. Berikan pengertian, Open our eyes buka mata rohani kami, that we might see, oh God. supaya kami boleh melihat Engkau ya And in the Tuhan. name of Di Jesus, dalam nama Yesus, we pray. kami berdoa. Amen. Amin. Be seated in the presence of the Silakan Lord. duduk di dalam hadirat Allah. Praise God, we can gather in the house of the Lord. Puji Tuhan, kita saat ini berkumpul dalam rumah Tuhan. Your Bible with you, let us turn to Hebrews chapter 11 verse 31. Mari saudara kita buka Ibrani 11 ayat 31. Remember the last time I spoke to you about the faith of Jericho? Ingat terakhir kali saya datang ke sini berbicara mengenai Yeriko. Remember that before they go and attack Jericho, there's things that need circumcise of the heart and the Passover. Sebelum mereka masuk ke Yeriko, mereka harus menyunat dulu ya, Bapak Ibu. So now after much prayer, we're going to talk about the faith of a prostitute. Setelah banyak berdoa, saya hari ini akan berbicara mengenai iman seorang pelacur. Don't look at me like this is in the Bible.
Jangan melihat saya dengan terheran-heran Bapak Ibu ya, itu ada di Alkitab. Well, let us look at Hebrews chapter 11 verse 31. We read verse 31. Mari kita lihat Ibrani 11 ayat 31. Before that, we need the word, we need the Holy Spirit to illuminate our mind. Sebelumnya Bapak Ibu kita perlu Roh Kudus untuk memberikan iluminasi So kepada that pikiran we will kita. understand what the word of God says. Supaya kita bisa memahami apa yang dikatakan firman kepada kita. The Bible say to us, Alkitab berkata kepada kita, by faith, harlot Rahab did not perish with those who did not believe, but she was received the spies with peace. karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Amen. One thing for stands out in Hebrews chapter 11. Satu hal yang menonjol di dalam Ibrani 11, If you begin to read, they leave a legacy of the life of faith. mereka itu Bapak Ibu pahlawan-pahlawan iman itu meninggalkan warisan, yaitu bagaimana hidup dengan iman. May it be Abraham, man, father of faith, or the prostitute by the name of Rahab. Apakah itu Abraham, bapak orang beriman, atau seorang pelacur yang bernama Rahab? But today in this world that we are living in, Di saat ini, di dunia yang kita tinggali many ini, problem and many circumstances. ada banyak masalah dan banyak keadaan. We need to stand up in our faith and live for Jesus. Kita harus berdiri tegak dalam iman kita dan hidup bagi Yesus. In Romans chapter 12 verse 3, Dalam Roma 12 ayat 3, the Bible say to us, Alkitab berkata kepada kita, for I say, through the grace given to me, everyone is among you, not to think himself more highly than he ought to think, but to think soberly as God hath dealt as is each one a measure of faith. berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Amen. Paul's Amen. message to the Roman church is also to us. Pesan Paulus kepada gereja di Roma, Bapak Ibu, juga untuk kita. Just as we have received the gift of salvation from the Lord, Sama seperti kita menerima karunia keselamatan dari Tuhan, that means we have no room to say I'm more superior than you. ya artinya itu hanyalah anugerah dan tidak ada alasan untuk kita bersombong. What we have is by the grace of God. Apa yang kita dapatkan sekarang itu adalah karunia Tuhan. We deserve the wrath of God. Kita sebetulnya layak untuk menerima But- murka Tuhan. But God by His grace sent His Son to die for us, that we through Him we believe we have eternal life. Tetapi Tuhan karena kasih karunia-Nya mengutus putranya untuk mati buat kita. Sehingga oleh karena Yesus itulah kita itu sekarang bisa menerima hidup yang kekal. Amen. Let us consider the life of Jairus and the woman with an issue of blood. Mari kita lihat Bapak Ibu, iman Yairus dan iman perempuan yang menderita pendarahan. It is found in Luke chapter 8 verse 40 to verse 53, written in Matthew and also written in Mark. Ada di dalam Lukas 8 ayat 40 sampai 53, ditulis juga dalam kitab Matius dan Markus. It is an account of two persons, Ini adalah kisah mengenai dua orang, Jairus and a woman with an issue of blood. yaitu Yairus dan perempuan yang menderita pendarahan. One needs an encouragement to build his faith, while the woman has full of faith. Yang satu butuh dikuatkan di dalam imannya, tetapi yang perempuan itu penuh dengan iman. Let us consider Luke chapter 8 verse 40. Mari kita lihat Lukas 8 ayat 40. Now when Jesus returned, a crowd followed him, and they were all expecting him, though a man named Jairus, a synagogue leader, came and fell on Jesus' feet, pleading with him to come to his house because his only daughter, a girl about 12, was dying. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia, sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Look at the story here. Jairus is like very passionate. Tolonglah, Yesus tolonglah, datang ke rumah saya, tolong.
Ya, Yairus berkata dengan sungguh-sungguh, tolong Yesus, segera datang ke rumah saya, tolonglah Yesus. We may not cry the same tolong unless got problem in your life. Kita mungkin tidak meneriakan minta tolong yang sama kecuali kalau kita mengalami masalah yang sama But we seperti can itu. learn from the story that when the way he pleaded with the Lord Jesus. Tetapi kita lihat dari kisah ini bagaimana Yairus sungguh-sungguh minta tolong kepada But yet Yesus. Jesus was not moved by his plead. Namun Yesus tidak bergerak dengan permohonannya itu. In fact, Jesus was trying to teach Jairus about faith. Bahkan Yesus saat ini berusaha untuk mengajarkan tentang iman kepada Yairus. So now we're going to Jairus' house. Dalam perjalanan menuju rumah Yairus, But about to go, we go to Mark chapter 5 verse 28. itu ada ditulis dalam Markus 5 ayat 28. Follow me, ikut saya. Ikuti Mark saya, chapter 5 Bapak verse Ibu ya. 28. Markus 5 ayat 28. The Bible says, because the woman thought, if I only touch the cloth, I will be healed. And immediately the bleeding stopped, and she felt her body, and she was freed from her suffering. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. The woman is not supposed to be in the public. Perempuan itu seharusnya tidak berada di tempat umum. In the New Testament, women like this cannot be in the mall. Saudara, perempuan seperti ini tidak boleh datang ke mall. But her determination and action speaks louder to us. Tetapi tekad dan tindakannya berbicara dengan keras kepada kita. In a simple sense, she said, if I break through the crowd, if I touch Jesus, I know I will be healed. Dengan kata lain dia berkata, kalau saya bisa menembus kerumunan orang banyak itu dan saya bisa menjamah jubahnya, saya pasti akan sembuh. I will not let anything obstruct me. I want to touch Jesus. Saya tidak akan mengizinkan apapun menghalangi saya. Saya mau menjamah jubah Yesus. Her faith began to speak very loud. Imannya itu berbicara dengan sangat keras. How does it relate to our life? Bagaimana kisah ini berhubungan dengan hidup kita? When you come to the house of the Lord, Kalau kita datang ke rumah Tuhan, when you worship the Lord, ketika Anda menyembah you don't Tuhan, need to wait for the pastor to pray for you. Anda tidak usah tunggu gembala sidang untuk berdoa untuk When Anda. you worship the Lord, lift your heart, lift your hands to Jesus. Ketika Anda menyembah Tuhan, angkat hati, angkat tangan kepada Tuhan. And you begin to cry like this woman. Dan Anda mulai berseru seperti Lord, wanita only ini. you, I touch you in faith, oh God. Tuhan, aku menjamahmu dengan iman Tuhan. That's a level of faith the Lord wants to stir in your heart. Itulah tingkat iman yang Tuhan mau Anda miliki kepada Tuhan. That we see in Mark chapter 5 verse 30. Kita lihat di dalam Markus 5 ayat 30. Jesus immediately know himself the power has gone out of him. He turned around the crowd and say, who touched my clothes? Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah aku? Jesus was not ignorant of what's happening around him. Yesus tahu segala sesuatu yang terjadi di sekelilingnya. Why did Jesus say that? Tapi mengapa Yesus mengajukan pertanyaan ini? Because he does not want to embarrass the woman and wanted to encourage Jairus because Jairus was there. Bukan karena Yesus mau mempermalukan wanita ini, tetapi Yesus mau mengajarkan iman kepada Yairus yang ada di situ. As you look in the same chapter in verse 35. Kalau kita lihat di Lukas yang sama di ayat 35. While Jesus was speaking, some came to the ruler of the synagogue house and say, Jairus, your daughter sudah mampu, sudah mati. Don't trouble the teacher to come. Ya, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Now look at this situation here. Dengan melihat kepada kejadian ini, Think at the moment what happened here. coba pikirkan apa yang sedang terjadi di Three situ. persons there, Jesus, Jairus, and the woman. Ada 3 orang, yaitu Yesus, Yairus, dan perempuan Now ini. the Jairus, the servant comes and says, Jairus, don't bother the teacher. Don't worry, your daughter sudah mati. Sudahlah. Ya, kemudian keluarga Yairus datang kepada Yairus. Sudah, jangan menyusah-nyusahkan guru What? lagi. Anakmu sudah mati. Yes, what crosses the mind of Jairus? Apa yang muncul
muncul dalam pikiran Yairus. Jairus might be thinking in his mind, Yairus mungkin berpikir, saudara, between my daughter and this woman, which is more important? antara anakku dan perempuan ini, mana yang lebih penting? My daughter is about to die, 12 years old, going to die. But this woman, that's not more important. Consider my daughter, 12 years old, is dying. Anakku baru umur 12 tahun, sedang sekarat mau mati. Sedangkan perempuan ini sebetulnya nggak terlalu sepenting anakku yang sudah baru berusia 12 tahun dan akan mati. But because in the mind of Jesus, all is important. Tetapi dalam pemikiran Yesus, semua orang adalah penting. But the lesson is for Jairus to rise up in faith. Tetapi dia sedang memberikan pengajaran kepada Yairus untuk bangkit dalam iman. But while the woman was talking to Jesus, Sementara perempuan ini berbicara kepada all Yesus, that in her heart, semua yang ada di dalam hatinya. Jesus, I believe in you. Yesus, aku percaya kepadamu. I see many crowd around you. Aku melihat begitu banyak orang I berkerumun press di sekelilingmu. through the crowd. Aku berusaha menerobos. I say to myself, if I touch you, I will believe. I will be healed. Aku berkata kepada diriku sendiri, kalau saja aku bisa menjamah jubahku, maka aku akan sembuh. Who was listening? Siapa yang sedang mendengarkan? Jairus was listening. Yairus juga ada di situ mendengarkan kisah perempuan So ini. now Jesus is using this woman to begin to stir the heart of Jairus. Jadi Yesus memakai kisah wanita ini untuk mengobarkan, membangkitkan iman Yairus. But the sad thing is that Jairus could not see. Tapi sayangnya Yairus tidak bisa melihatnya. That's the same thing in our life. Hal yang sama terjadi dalam hidup kita. We hear somebody talk about faith and how God began to intervene in their life. Kita suka mendengar bagaimana orang menyaksikan mengenai imannya. Bagaimana Tuhan turut campur dalam masalahnya. We hear here and come out here. Kita mendengar dari telinga kiri lalu keluar dari Or we telinga just shake, kanan. oh, that is nothing to do with me. Atau kita berpikir, wah nggak ada kaitannya sama Or, saya. or are we positive, say, hey, I'm hearing this testimony. God is using this testimony to stir my heart. Atau kita memakai kesaksian ini, Tuhan bekerja dalam hidup dia. Tuhan juga bisa bekerja dalam hidup saya. Membangkitkan iman kita. Amen. Amin. Amen. Amin. You're very quiet. Anda sangat tenang, sunyi senyap. You will not sleep in this lesson. Enggak tidur kan ya Bapak Ibu? God is speaking to your heart. Tuhan sedang berbicara kepada hatimu. You look at verse 36. Kita lihat kepada ayat 36. As soon as Jesus heard the word was spoken, Jesus turned to the ruler of the synagogue and said, do not be afraid, only believe. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Do not be afraid, only believe. Jesus tells Jairus, there's something you need to do, you need to believe, don't be afraid. Jangan takut, percaya saja. Yesus mengatakan kepada Yairus, ada sesuatu yang harus engkau lakukan, yaitu jangan takut, tapi percaya saja. Firstly, he must stop being afraid. Pertama, Yairus harus berhenti merasa takut. Sounds very unbelievable. Kelihatannya sangat tidak bisa dipercaya, How Bapak can Ibu. Jairus believe when just he heard that the daughter had died? Bagaimana Yairus bisa percaya baru saja ia mendengar kalau anaknya itu mati. But Jesus knew that fear and faith cannot combine together. Tapi Yesus tahu hati yang takut dan penuh iman itu nggak bisa berjalan bersama-sama. Before Jairus can really trust Jesus, Sebelum Yairus bisa benar-benar percaya kepada Yesus, he must decide to take away fear from his heart. dia harus memutuskan dulu untuk menyingkirkan takut dari hatinya. How much more about our life? Betapa lebih lagi mengenai hidup kita, Bapak Ibu. Sometimes we want to believe, percaya Yesus, but then fear come. Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Ya, kadang-kadang kita maunya sih percaya kepada Yesus, tapi ada rasa takut di hati, betul nggak ya? Betul nggak ya? We use our cognitive mind to begin to imagine what God is not able to do.
Kita mulai pakai logika kita, pikiran kita, membayangkan apa yang tidak bisa Tuhan We have more lakukan. faith in our mind Kita tidak punya iman di dalam pikiran kita. rather than having faith what God says. Bukannya kita beriman kepada apa yang Tuhan katakan. Today God is stirring your heart. Hari ini Tuhan sedang mengobarkan You hatimu. come this morning Anda datang pada pagi ini with an expectation from the dengan Lord. satu pengharapan untuk mendapat sesuatu And, dari Tuhan. and God is using the faith of a prostitute to stir your heart and stir my heart. Dan Tuhan memakai iman seorang pelacur ini untuk mengobarkan iman Anda dan iman saya. So secondly, Jesus told Jairus, only believe. Yang kedua, Yesus berkata kepada Yairus, percaya saja. Don't try to believe and be afraid at the same time. Jangan mencoba untuk percaya sekaligus takut pada saat yang sama. Don't try to believe and figure it all it out. Jangan mencoba untuk percaya tetapi juga pakai logika pada saat yang sama. Don't try to believe and make sense of your the delay. Jangan mencoba untuk percaya lalu kemudian memaklumi penundaan Instead, terjadi. only believe. Tetapi saudara kita harus percaya saja. You know, all of us a situation in our life. Kita semua menghadapi berbagai situasi dalam hidup kita. Let me tell you this story. Saya mau cerita. Last year, September, Tahun lalu bulan September, my daughter, 28 years old, anak perempuan saya berusia 28 tahun. she got breast cancer. Dia menderita kanker payudara. As usual, she pressed the panic button. Seperti biasa ya, mulai panik dia. 28 years old. 28 tahun. Daddy, why me? Why me? Why me? Papa, mengapa saya yang harus menderita? I say, I Mengapa don't know. saya? Saya katakan saya tidak tahu. I say, the day you were born, Saya katakan begitu engkau dilahirkan. I dedicate you to God. Saya menyerahkan engkau kepada Tuhan. Today, I dedicate you to God. Hari ini aku juga menyerahkan engkau If kepada Tuhan. God choose to take you home, Kalau Tuhan memutuskan untuk membawamu pulang, let the will of God be done. biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. If not, God had to heal Kalau tidak, Tuhan akan menyembuhkan. and you fulfill the purpose of God. Dan engkau menggenapi seluruh rencana So Tuhan a untukmu. lot of emotion in the heart. Jadi ada banyak emosi di dalam hati Crying in kita. the night, the mother began to encourage her. Dan saya dan istri mulai menguatkan dia. So the doctor say either potong all, only just do an operation or reconstruct. Ya, dokter berkata apakah potong sepenuhnya atau melakukan rekonstruksi. So I say, whatever choice you make, I stand with you. Saya katakan terserah dokter, apapun keputusan saya menyetujui. So at the end of the day, she did a reconstruction. Jadi dia akhirnya melakukan rekonstruksi. So doctor says 7 days in hospital. Dokter berkata 7 hari di rumah sakit. So she went to hospital. Jadi anak saya masuk rumah She sakit. prayed to the Lord. Dia berdoa kepada Tuhan. 3 days I want to come out. 3 hari saya mau keluar dari rumah And sakit. God answered her prayer. Dan Tuhan menjawab doanya. Middle of the night, Di tengah malam, she was feeling very hot, panas sekali. dia merasa sangat panas She sekali. pressed the button. Dia menekan tombol. And the nurse comes and say, I think I got high fever. Dan juru rawat datang, dia berkata rasanya mungkin saya demam. Then the nurse began to take, no, you got no fever. No, Yeah. I feel panas sekali. Mulai ukur dengan termometer, juru rawat berkata enggak panas, enggak demam. But I feeling hot. Why hot? Tetapi anak saya merasa panas. Mengapa panas? He said, I can understand you feeling hot, but I checked there is no fever. Ya, juru rawat berkata saya enggak ngerti kenapa, tapi dari termometer tidak demam. The next day the doctor come. Keesokan harinya dokter datang. He said, heran sekali, speedy recovery. Dia heran sekali karena pemulihannya sangat pesat. Wow. On the third day, the anointing of God touched her. Pada hari yang ketiga, urapan Tuhan turun menjamah anak saya. And then she did not take chemo, she did not take radiotherapy. Dia juga tidak mengambil kemo atau radioterapi. Then they took that lamb and began to do an extensive diagnosis of that whatever it is. Ya, benjolannya diambil kemudian dilakukan biopsi. Then began to find out there's no cancer.
Dan mereka menemukan bahwa tidak ada kanker. There is no lymph nodes. The lymph nodes got no cancer. Ya, ada benjolan tapi bukan kanker. I say God has a plan and a purpose for you. Saya katakan Tuhan punya rencana dan punya tujuan untuk hidupmu. I say we trust God. I don't have all the answer in the world. Saya tidak punya semua jawaban di dunia. You just have to learn to take one step with God. Tapi Anda harus mengambil satu langkah demi satu langkah iman untuk hidup bersama Tuhan. We all have issues in our hearts. Kita semua menghadapi masalah dalam And hidup we need kita. to rise up in faith and believe the Dan Lord. kita perlu bangkit dalam iman dan percaya kepada Tuhan. Every day she will come to my room and say, Daddy, what is God saying? What is God? What is God saying? What is the Lord? Ya, setiap kali anak saya datang ke ruangan ke kamar saya dan dia berkata, Daddy, Tuhan bilang apa? I say, God never say anything. Saya katakan Tuhan gak pernah bilang apa-apa. Every day she, what is the Lord saying? Setiap hari dia bertanya, Tuhan bilang apa? If Daddy? God never say, I won't say. Kalau Tuhan tidak bilang apa-apa, saya tidak akan I will mengatakan not want to apa-apa. give. I will not want to give false hope. Ya, saya nggak mau memberikan harapan palsu. I say, I don't know. Saya katakan saya tidak I tahu. fast and pray and fast. Berdoa dan puasa dan berdoa sampai krus kering krus. Saya berdoa puasa doa sampai saya kurus kering. I say, at the end of the day, God has a final answer. Ya, saya katakan pada akhirnya jawaban itu datang dari Tuhan. Today, maybe some of you are in the crossroad of your life. Hari ini mungkin Bapak Ibu berada di persimpangan jalan. I say, God, if God promised you His plan, then God will fulfill His plan. Ya, kalau Tuhan memberikan janji mengenai rencananya kepada Anda, maka Tuhan akan menggenapinya. I say, you never know God will use you to minister to people who got cancer problem. Anda tidak tahu, mungkin Tuhan akan memakai Anda untuk melayani orang-orang yang sakit kanker. Just like this woman, Sama seperti wanita ini. she began to believe the Lord. Dia mulai percaya kepada Tuhan. Today, you're seated here. Hari ini Bapak Ibu berdiri di God, duduk di sini. God is saying to your heart, Tuhan berkata kepada hatimu. put your faith, trust in me. Ya, taruh imanmu, percayalah kepadaku. Amen. Amin. Belum habis. Belum habis. Let's look at the sprinkle of the blood in verse 28. Mari kita lihat Bapak Ibu kepada pemercikan darah Before yang we go- ada di ayat 28. Before we go to Rahab the prostitute. Ya, sebelum kita membahas Rahab sang pelacur, ya. We know this story. Kita tahu ceritanya. I ask you one question. Saya bertanya satu pertanyaan. Did the Israelite really understand the blood on the doorpost? Apakah orang Israel memahami arti pemercikan darah di tiang pintu? They don't have the word of God. Mereka saat itu tidak punya firman We Tuhan. have the word of God. Kita sekarang punya firman Tuhan. We can rule reference in the Bible. Kita bisa baca referensi-referensi di Alkitab. For them, they see the Egyptian sacrifice to their deities and to their false god. Mungkin mereka orang Israel saat itu melihat bagaimana orang Mesir mempersembahkan korban kepada Allah mereka. 40 years, 400 years, they work and slave under the hot sun. 400 tahun Bapak Ibu mereka bekerja di bawah terik matahari. They got no time to think about spiritual things. Mereka tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal yang rohani. Now the word of the Lord comes to Moses and to Israel. Dan kemudian firman Tuhan berbicara kepada Musa. And they just follow in obedience and in faith. Mereka mengikuti saja, mentaati apa yang disampaikan Musa. And the moment they obey, they survive and they were protected. Dan begitu mereka mentaatinya, mereka hidup ya Bapak Ibu, mereka dilindungi dari maut. The word of God is by faith they put the blood on the doorpost. Dikatakan dengan iman mereka mengoleskan darah anak domba di tiang pintu rumah mereka. Then followed by the crossing of the Red Sea. Kemudian diikuti dengan peristiwa menyeberangi Laut Merah. They never seen this event happen in their life. Mereka tidak pernah melihat kejadian ini terjadi dalam hidup mereka. And by faith they began to, when they obey Moses, Dan dengan iman Bapak Ibu ketika mereka mentaati Musa, then the Red Sea opened up. Laut Merah terbelah dua. That is only the introduction. Itu baru pendahuluan. Number one. Nomor satu, Number one is Rahab stood in faith alone.
Nomor satu, Rahab berdiri dalam iman sendirian. In Hebrews chapter 11:31, we need to go to Joshua chapter 2 verse 8 and verse 10. Untuk memahami Ibrani 11 ayat 31, kita perlu melihat kepada Yosua 2 ayat 8 sampai 10. Let me read to you. Saya bacakan ya. And he said to them, I know that the Lord has given you this land, and a great fear of you have fallen upon us, so that we all live in this country melted in fear because of you. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Verse 10. Ayat 10. We have heard what the Lord dried up the water in the Red Sea, for you came out of Egypt, and when you did in Shinar and Og, the two kings of Amorite east of Jordan, among whom you destroyed completely. Ya, karena kami telah mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Amen. Amen. What Rahab have heard, lihat saya, what Rahab have heard, it was not a rumor. Apa yang didengar Rahab itu bukan sekedar desas-desus. The whole nation feared because what they heard. Seluruh bangsa Yeriko itu takut kepada apa yang mereka dengar. Rahab did not know everything about God. Rahab tidak mengetahui segala sesuatu tentang Tuhan. She don't have a Bible. Dia tidak punya Alkitab. She don't go to church service like you. Dia juga tidak datang ke gereja seperti Anda. All that she had was she heard little that she know. Dia cuma tahu sedikit saja yang dia dengar. Has convinced her heart that God is true. Tapi itu sudah cukup untuk meyakinkan hatinya bahwa Tuhan Israel adalah Tuhan yang benar. You know, today we know so much of the word. Pada saat ini kita tahu banyak firman. And we argue and complain and we criticize. Tapi kita masih berdebat, masih komplain, masih mengkritik. You want to critic. I tell you this, you want critic, you resign from your job and become the pendeta. Ya, kalau mau kritik terus berhenti dari pekerjaan atau tugas Anda, jadilah pendeta. Amen. Amin. Tidak ada amen. Aduh, sakit. She got only very little knowledge. Ya, Rahab cuma dengar sedikit aja. And she believed. Tetapi itu cukup untuk membuat dia percaya. This tells us I rather have a little bit of sedikit knowledge and believe dan banyak sekali sombong di sini. Ya, lebih baik kita tahu sedikit Correct, tapi brother. jadi percaya di hati kita daripada kita tahu banyak tapi kita jadi sombong. Correct, brother? Amen. Betul nggak? Amen. I talk to you. The rest all before I talk. You and you. We kawan. The rest all like, sakit sekali. For you, you smile it. Ya, yang lain cuma diem. Ini anak muda ini, iya. Welcome to church. Selamat datang ke gereja. Only you welcome to church. Cuma gurau Bapak. I'll be very honest with you. Don't angry with me. You angry, I scold you. Jangan marah pada saya ya Bapak Ibu. Amen. Amin. Tidak amen? Aduh, sakit. Kalau nggak ada amin, aduh hati saya sakit. Come on, you look at her life. Her life is very simple life. Lihat Bapak Ibu, kehidupan wanita ini sangat simpel. Look at it. Don't ask me why. But she's not a lawyer, doctor. She's a prostitute. Dia itu seorang pelacur, bukan seorang dokter atau bukan seorang pengacara. But yet we see how God began to save her life. Tapi kita lihat bagaimana Tuhan mulai menyelamatkan hidupnya. The knowledge that she had. Pengetahuan yang dia miliki. And she stood alone. Dan dia berdiri sendirian. That tells us we need to learn to stand alone with God. Itu mengajarkan pada kita bahwa kita perlu berdiri sendirian. Yes, it's good to percaya kepada Tuhan. It's good to have many Christians around us. Baik untuk kita punya rekan sesama Kristen dalam hidup kita. But be very honest, your pastor cannot be with you 24/7. Tetapi jujur Bapak Ibu, Right. gembala sidang Anda juga tidak bisa mendampingi Anda 24 jam sehari. But Holy Spirit can be with you 24/7. Amin. Tetapi Roh Kudus dapat mendampingi Anda 24 jam sehari, 7 hari Jesus dalam can be satu with you minggu. 24/7. Yesus dapat menyertai Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Whatever situation you are in, the Lord is there with you. Amin. Situasi apapun yang sedang Anda hadapi, Tuhan ada di sana menyertai Anda. Jesus said, you abide in me, I in you, and I live in you.
Yesus berkata, kalau engkau tinggal di dalam aku dan aku di dalam engkau, aku tinggal di dalam engkau, aku menyertaimu. This is what the Lord is saying to us. Inilah yang Tuhan katakan kepada kita. We put our faith in the Lord. Kita menaruh iman kita kepada Tuhan. You got to salute Rahab. Kita harus memberi hormat kepada Hormat Rahab. not because of her profession, Ya, bukan karena profesinya, but because she stood alone. tetapi karena dia berani di dalam iman walaupun dia sendiri. There is no prayer meeting. Tidak ada kebaktian doa, There's no one to encourage her spiritually. tidak ada orang yang bisa membangun dia secara rohani, Oh, she just stand there and believe the Lord. tapi dia berdiri sendirian dalam iman kepada Tuhan. You know, in Ecclesiastes chapter 1 verse 9, Saudara tahu di dalam Pengkhotbah 1 ayat 9. what has it been, will it be again? What has been done will be done again. There is nothing new under the sun. Apa yang pernah ada akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. You know, in this statement in Ecclesiastes, Song of Solomon began to write this. Saudara, di dalam statement ini, Difficult situation are nothing new. kita tahu bahwa masa-masa sulit itu nggak ada apa-apanya. The difficult situation you face, the people in the Bible in those days also face. Jadi situasi yang sulit yang sedang Anda hadapi, orang-orang di Alkitab juga di masa perjanjian lama, mereka juga menghadapi. They also face the challenges in their life. Mereka juga menghadapi berbagai tantangan dalam hidup mereka. You heard what I said to you, my daughter got cancer. Anda sendiri mendengar bagaimana tadi saya menyaksikan anak perempuan saya sendiri menderita kanker. The doctor also heran. Dokter juga heran. Because my genealogy, my family, my wife family, there is no trace of cancer. Ya, dari silsilah keturunan keluarga saya maupun istri tidak ada kanker, ya, tidak ada yang sakit kanker. There is no trace, not even one. Kosong, zero. Ya, tidak ada orang yang terkena kanker di atas saya, ya, keturunan di atas. Tidak ada, zero, kosong. Zero. Ya. I don't know. Saya tidak tahu. But I pray, Lord Jesus. Tapi saya berdoa Tuhan Yesus. Our life is in your hands. Hidup kami ada di dalam tangan-Mu. I got my issues. Saya punya masalah. I'm free to share with you my daughter's situation. Ya, saya merasa oke ya untuk menceritakan apa yang kami alami mengenai I anak said, saya. God has a plan for you. Saya katakan Tuhan punya rencana atas hidupmu. So now she's going to go next month to Korea for 1 year, learn the language. Sekarang anak saya akan pergi bulan depan ke Korea untuk belajar bahasa Korea. Yes. And then after that ministry with the young people there who are delinquent children. Setelah itu dia akan melayani di sana kepada anak-anak. Yeah. Or youth will be problem. Ya, kepada anak-anak muda yang menghadapi masalah. You know, I began to find out Korean culture is totally different. Saya menemukan bahwa budaya Korea itu sangat berbeda. Number one, satu. Nomor satu, You kaya sekali, kawan. ya kalau kaya sekali berteman. Number two. Banyak teman. Nomor dua, Beauty. kecantikan. Oh, they will save the money, cut here, cut there, hidung kasih terus, burung beli rest. Mereka Cut the eyes, cut here. operasi sana The sini cheek ya, here, like- operasi plastik Bapak Ibu. All the plastic surgery is the best in Korea. Itu yang terbaik ada di Korea. So when the doctor knows she's going to Korea, he say, yeah, don't need to worry. You want to reconstruct, go to Korea. They are the best in the world. Ya, jadi ketika dia sakit itu dokter bilang nggak usah khawatir, pergi aja ke Korea untuk direkonstruksi ya. You know, we Asian family, Kita ini keluarga Asia. right? We save our money, Kita menabung uang kita. betul? And we make sure our children got good education, Kita betul? memastikan anak-anak kita mendapatkan Betul tak? pendidikan yang baik, Jangan betul? tuh, yes. Ya. But for Korea, they save their money, beauty. Tapi untuk orang Korea, mereka menabung supaya bisa cantik, Bapak So Ibu. all this cantik you see K-drama is all plastic. Jadi semua yang cantik-cantik itu termasuk tokoh-tokoh di Korean drama itu semua operasi plastik. But those who are under the ladder, below, Tetapi orang-orang dari golongan yang bawah, they care less about it. mereka cuek ya dengan kecantikan They mereka. don't bother about those who are in the lower ladder of society. Ya, untuk yang bawah yang minor Bapak Ibu, mereka nggak peduli dengan kecantikan. And in Korea, Dan di Korea,
Teenage pregnancy is very high. Hamil di masa remaja itu, tingkat kehamilan di masa remaja itu sangat tinggi. And my daughter say, God give me the heart to minister to them. I say, go. Dan anak perempuan saya berkata, Tuhan memberikan saya beban ya untuk melayani mereka. If God has a plan, God will fulfill. Amin. Kalau Tuhan punya rencana, maka Tuhan juga yang akan menggenapinya. If we go in peace, Pergilah dalam damai sejahtera. God heal you, you serve Him. Tuhan menyembuhkan kamu, kamu layani Tuhan. I don't know what your situation is, Saya tidak tahu apa situasi yang Anda hadapi. but God has a plan for you. Tapi Tuhan punya rencana untuk hidupmu. You have to discover it in your heart. Anda harus menemukannya di dalam hati. That is why Itulah sebabnya all of us has problem in our heart. kita semua ada masalah di dalam hati. And we don't want to be rejected. Dan kita tidak mau merasa tertolak. Let me give you this quotation. Ada satu kutipan Bapak Ibu. You got to take this picture, very good quotation. Ya, ini kutipan. The life of faith is not life mounting up with wings. Hidup dalam iman bukanlah hidup yang terbang dengan sayap. But a life of walking and not fainting. Amin. Tetapi hidup yang berjalan dan tidak menjadi lemah atau letih lesu. Faith never knows where it is being led. Iman tidak pernah tahu kemana ia akan dituntun. But faith loves and know the one who is leading. Namun ia mencintai dan mengenal dia yang menuntunnya. Amen. Amin. Bagus ya. Amen. You repeat again. Ya, kata-katanya bagus. Hidup dalam iman bukanlah hidup yang terbang dengan sayap. Tetapi hidup yang berjalan dan tidak menjadi lemah. Iman tidak pernah tahu kemana ia akan dituntun. Namun ia mencintai dan mengenal dia yang menuntunnya. Amin. Luar biasa. Amin. Number 2. Nomor 2. Rahab's faith at work. Iman Rahab bekerja. Joshua chapter 2 verse 1. Yosua 2 ayat 1. Joshua the son of Nun sent 2 men from Achaia Grove to spy secretly, saying, go view the land, especially Jericho. So they went and came to the house of the harlot named Rahab and lodged there. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Lihat saya. Of all the houses, she went to a prostitute house. Iya, ada banyak rumah di sana, tapi mengapa mereka datang ke rumah pelacur? Don't look at me like this. Jangan memandang saya dengan terheran-heran. Oh, Pastor, of all the houses, they went to a prostitute house. Pastor, ada banyak rumah, kenapa mereka masuk ke rumah pelacur? There is an answer to this question. Ada jawaban atas pertanyaan ini. The answer is found in verse 15. Ada di ayat 15, Bapak Ibu. The Bible indicates that a house is by the wall. Ya, Alkitab menyebutkan bahwa rumah pelacur ini ada pada tembok kota Yeriko. So then she let them down by the rope through the window, for her house was on the wall, city wall. She dwelt on the wall. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela. Sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Dia diam di tembok, dia tinggal di tembok. So now when the spy went in, the first house is this house. Jadi ketika para pengintai itu masuk, rumah pertama yang mereka temui adalah rumah perempuan ini. They didn't know that she's a prostitute? No, they do not know. Mereka tidak tahu kalau rumah itu adalah rumah seorang pelacur. Let us consider. Mari kita memikirkannya. Rahab lie. Rahab itu berbohong. Rahab berbohong. Berbohong. Oh, very quiet. Senyap sekali. Sangat sunyi senyap, Bapak Ibu. I can hear your heartbeat. Saya bisa mendengar denyutan jantung Anda. She housed the spies. Ya, Rahab ini menampung para pengintai di rumahnya. But you need to understand the culture of the day. Tetapi Anda perlu memahami kebudayaan pada saat itu. Anybody who comes to my house, Siapa saja yang datang ke rumah saya, they are my guests.
Itu adalah tamu saya. I will protect my guests. Saya akan melindungi tamu saya. That is a Middle Eastern traditional culture. Itu tradisi ya, kebudayaan Timur Tengah pada saat itu. That is why. Itulah sebabnya. So she began to know that the news has been leaked, that the king and the soldiers are coming to her house. Ya, Rahab kemudian mengetahui bahwa berita itu bocor ya, bahwa para pengintai itu datang ke rumahnya. So she took great risk to begin to protect them. Jadi Rahab ini menghadapi risiko yang besar ya untuk melindungi para pengintai itu di rumahnya. If they found out that she lied, she found out, then herself and her family would be punished. Kalau ketahuan Bapak Ibu, maka dia dan keluarganya akan dihukum. But she risked her life to cover them, to protect them, and she lied. Dan tetapi Rahab ini ngambil resiko Bapak Ibu ya, tetap menyembunyikan, melindungi mereka, dan dia berbohong. You read the Bible 3 times she lied. Kalau Anda baca Alkitab 3 kali Rahab ini berbohong. It does not praise it, neither does it give excuse, the Bible. Ya, Alkitab tidak mendukung atau tidak memaklumi, In tidak. Exodus chapter 20 verse 16, Di dalam Keluaran 20 ayat 16. you shall not bear false witness against your neighbor. Dikatakan jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. But Pastor, you Exodus 20 verse 16, thou shalt not lie. But here she lied. Ya, mungkin Anda berkata, Pastor, di Keluaran kan dibilang nggak boleh bersaksi dusta, tapi di sini Rahab berdusta. Hold on first, nanti dulu. Don't Ya, condemn her. sabar. Jangan menghakimi Rahab dulu. You know why? Saudara tahu kenapa? That's a lifestyle, habitual lying. Itu adalah gaya hidup orang kafir ya, biasa berbohong. You don't expect them to say, praise the Lord, hallelujah. Kita tidak berharap orang kafir berkata, puji Tuhan, haleluya. She haven't heard the word hallelujah, praise the Lord. Dia belum pernah mendengar kata haleluya, puji Tuhan. Her lifestyle as a prostitute is lying, cheating, lying like drinking Coca-Cola. Iya, gaya hidupnya sebagai seorang pelacur itu udah terbiasa berbohong, menipu ya, seperti minum Coca-Cola. Nanti dulu, wait first. Verse 9 to verse 10. Tunggu dulu ya Bapak Ibu, kita baca You ayat got to 9 follow dan me. 10. Tolong Verse ikuti 9. saya. She heard. Ayat 9, dia mendengar. I know that the Lord has given you the land and the terror has fallen upon us. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan memberikan negeri ini kepada kamu. Dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami. Dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Verse 11. Ayat 11. And as soon as we heard this thing, our hearts melt. Neither did there remain any more courage, anyone, because of you. For the Lord your God, He is a God of the heaven and the earth and the above the earth and heaven above and on the earth beneath. Ya. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. How did she know that God has given her, God give Israel the land? Bagaimana Rahab bisa mengetahui bahwa Tuhan sudah memberikan tanah Kanaan itu kepada orang Israel? She got eyes to see and ears to hear. Karena dia punya mata untuk melihat dan dia punya telinga untuk mendengar. She heard what God has done. Dia mendengar apa yang telah Tuhan lakukan. 40 years ago, she heard what God has done. 40 tahun yang lalu Rahab mendengar Lihat apa saya, yang 40 Tuhan years lakukan. ago. 40 tahun yang lalu. I can see my friend. 40 years, brother, 40 tahun. Ya brother, 40 tahun yang lalu ya brother. For us, 4 minutes we leave the church, we don't know what the pastor is saying. Ya buat kita mungkin baru 4 menit keluar dari gereja ini kita udah lupa tadi pastor bicara apa ya, khotbah apa ya? Hello? 40 years she remembered what God has done. 40 tahun yang lalu, tapi Rahab masih ingat apa yang Tuhan sudah lakukan 40 tahun yang lalu. Let me give to you. Do you remember last week what your pastor preached? Apakah Bapak, Ibu, Saudara-saudari ingat apa khotbah minggu lalu? Oh, but I know what I ate last week.
Oh, tapi saya tahu apa yang saya lakukan. Makan. Oh, makan. Minggu lalu. Last week, Sunday, I makan this. Today, Sunday, I must change my menu. Ya, kalau makan ingat Bapak Ibu ya, minggu lalu saya makan ini. Hari ini saya harus ganti menu. So now I'm asking you, what did your pastor preach last Sunday? Don't lift up your hands. Ya, saya mau bertanya apa yang dikotbahkan gembala Anda minggu lalu. Jangan angkat tangan. Look at her faith. Lihat kepada iman. She have more faith in what God is doing. Ya, dia punya iman kepada apa yang Tuhan lakukan. And what we can learn about her. Dan kita bisa belajar mengenai Rahab ini. The Bible say to us she has a great reverence for God. Dikatakan di Alkitab bahwa Rahab itu punya rasa hormat yang tinggi terhadap Allah. In Proverbs chapter 9 verse 10. Dalam Amsal 9 ayat 10. Hold on first. She has a lot of reverence for God. Bapak Ibu, Rahab ini punya rasa hormat yang terdalam kepada Tuhan. I just felt in my heart. Saya merasa dalam hati saya. Sister, I just felt. Give me the conclusion. Sister, tolong tampilkan kesimpulan. I just felt in my heart to give you the conclusion. I will not finish all. Ya, saya merasa saya harus bagikan langsung ke kesimpulan. You don't see her name Anda tidak melihat namanya. until you see Joshua chapter 6 verse 25. Sampai di Yosua 6, Bapak Ibu ya, baru muncul lagi nama Rahab. Then you see her name again in Matthew chapter 1 verse 5. Kemudian namanya disebutkan lagi di Matius 1. That truth, the Bible says Salomon begat Boaz and Boaz by Rahab. Ayat 5 dikatakan Salmon memperanakan Boaz melalui Rahab. That means Itu artinya after that situation, setelah kejadian itu her life changed. hidup Rahab berubah. She lived a godly life. Dia menjalani satu hidup yang ilahi. We will not want Rahab to be our genealogy. Our genealogy. Ya, kita tidak mau yang jelek ya ada di silsilah keturunan kita. Can you imagine what's your genealogy? Oh, my grandmother was a big time prostitute in Jakarta. Bisa nggak kita bayangkan bagaimana silsilah keluargamu? Oh, nenek saya itu pelacur terkenal di Jakarta. Oh, you very quiet, very serious. Anda sangat serius, sangat tenang. You know, this tells us Dan ini mengatakan kepada kita God can change somebody's heart. bahwa Tuhan bisa mengubah hati seseorang. You're not convinced. Sir. Belum yakin Bapak Ibu. I go to my friend. God can change somebody's heart. Tuhan bisa mengubah hati seseorang. We want our genealogy bagus sekali, doktor, lawyer, oh pelacur, oh. Iya, kita mau silsilah keluarga kita bagus ya, di atas kita ada dokter, ada pengacara, tapi kalau pelacur, But here God is saying to us, I can use anybody. Amin. Tapi di sini Tuhan berkata pada kita bahwa Tuhan bisa You memakai believe- siapa saja. You believe in me. Kalau engkau percaya kepadaku, Open your heart to me. buka hatimu I will kepadaku, change your life aku akan mengubah hidupmu. and put your name in the book of life. Aku akan taruh namamu dalam kitab kehidupan. So the Bible say that Jadi Alkitab mengatakan demikian. because of Christ's work on the cross, Karena karya Yesus di kayu salib, He changed hearts and changed life. Dia mengubah hati, Dia mengubah hidup. The corrupted seed become incorruptible. Ya, benih yang fana menjadi benih yang tidak fana. So never underestimate what Holy Spirit can do. Jadi jangan menyepelekan, menganggap remeh apa yang Roh Kudus bisa lakukan. Musician come, musician. Mari pemusik, Let us pemusik. open our hearts to the Lord. Mari kita buka hati kita kepada Tuhan. Whatever situation you are in, Apa saja situasi keadaan yang sedang Anda hadapi. the faith of Rahab, Imannya Rahab, prostitute. seorang pelacur. Don't look at me. Bible write. I did not write. Ya, jangan lihat kepada saya, Alkitab yang menulis, bukan saya. But her end life. Tetapi akhir hidupnya, Our Savior Jesus, Juru Selamat kita Yesus. one of the genealogy is Rahab. Salah satu silsilah yang ada di atasnya adalah Rahab.
If God can change Rahab's life, Kalau Tuhan bisa mengubah hidup Rahab, God can change our life. maka Tuhan juga bisa mengubah hidup Don't kita. condemn yourself. Jangan menyalahkan diri sendiri. Let us stand to our feet. Mari kita semua bangkit berdiri. Let us stand and open our hearts to them. Mari kita semua bangkit berdiri dan membuka hati kita kepada Tuhan. The worship team going to lead us in a song. Para penyembah akan memimpin kita dalam pujian. Open your heart to the Dalam Lord. lagu penyembahan. Mari Bapak Ibu kita buka hati All kita eyes kepada closed Tuhan. and all head bowed. Mata kita biarlah semuanya terpejam. Nobody looking around. Kepala tertunduk, tidak ada yang melihat ke sekeliling. I believe God has been speaking to you. Saya percaya Tuhan sudah berbicara kepada Anda. But today is you and God. Pada hari ini antara Anda dan Tuhan. You come to Jesus. Anda datang kepada Yesus. Whatever your situation, Apa saja keadaanmu, whatever you are praying for, apa saja yang sedang engkau doakan, whatever you're believing, apa saja yang sedang engkau percayai. put your faith in the Lord. Mari taruh imanmu kepada You say, Tuhan. Pastor, pray for me. Kalau Anda berkata, Pastor, doakan saya. I want to pray for you. Saya akan berdoa buat Anda. Just lift up your hands wherever you are. Ya, mari angkat tangan dimanapun Anda berada. Yes, I see that hand. I see that Ya, hand. saya lihat Yeah, God see tangan-tangan that yang hand. God terangkat. see that hand. Tuhan melihat tangan-tangan Anda yang terangkat. One more step. One more step. Satu langkah lagi. You come to the altar. Mari maju ke depan. Myself and Ibu will by faith pray for you. Saya dan Ibu akan berdoa dengan iman buat And Pastor Anda. Paulus will also join us in prayer. Dan Pastor Paulus akan juga join bersama You kami come mendoakan. and say, yes, Lord. Anda maju ke depan dan I berkata, will ya stand. Tuhan. I will stand alone and trust you, God. Saya mau berdiri sendirian dan percaya kepadamu Tuhan. Like the woman in the issue of blood, if I touch Jesus, I will be healed. Seperti yang dikatakan wanita yang pendarahan itu. Kalau aku bisa menjamah jubahmu, maka aku akan sembuh. Musician, if God speaks to your heart, don't worry about the music. You make the way to the altar. Ya, para pemusik, kalau Tuhan menjamah hatimu, gak usah pusing dengan alat musik Anda. Mari maju aja ke depan. Backup singer, if God speaks to your heart, don't worry about the song. Ya, para singer, kalau Tuhan menjamah hatimu, gak usah khawatir harus menyanyi lagu. Maju aja ke depan. Let me share with you. Saya ingin membagikan kepada Anda. Kurangkan. Kecilin. You know, when God speaks to you, Ketika Tuhan berbicara kepada Anda, you come to the altar. Anda maju ke depan. You don't make the preacher hebat. No. Anda tidak membuat pengkhotbah menjadi You and hebat. God. God is here tonight, Tidak, this morning. saudara. Tetapi ini antara Anda dan Tuhan. Karena Tuhan Don't worry what berada people di say tempat about you. ini. Jangan khawatir dengan apa kata Today, orang tentang Jesus Anda. want to touch you. Karena hari ini Yesus ingin menjamah Nobody hidupmu. condemns you. Tidak ada seorang pun yang menghakimi. When God speaks to me, I come to the altar. Ketika Tuhan berbicara kepada saya maju ke depan. You come. Mari You silakan come and maju wait ke upon the depan. Lord, and the musician lead us in Ya, worship. dan nantikan Tuhan sementara para penyembah memimpin kita dalam penyembahan. Hatiku percaya. Mari Bapak Ibu, kita memberikan respon kepada panggilan Tuhan atas hidupnya. Ketika Tuhan berbicara kepada kita, mari kita maju ke depan. Katakan Tuhan, Hatiku percaya, selalu ku jangan malu Bapak Ibu ya. Jangan malu. Hatiku percaya, Dengan hatiku Tuhan ingin menjamah hidupmu. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Izinkan Tuhan menjamah dan mengubah hidupmu. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu.
hatiku percaya, selalu ku percaya, hati kami percaya Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya sembah Dia, hatiku percaya, hatiku percaya. The presence of God is here tonight, this morning. Hadirat Tuhan ada di tempat ini pagi ini. I believe God speaking to your heart. Saya percaya Tuhan berbicara kepada hati I Bapak Ibu. believe not because I preach the word, no. Saya percaya bukan karena saya yang khotbah, bukan. I believe God in faith go on to raise this church another level. Saya percaya dengan iman Tuhan ingin meningkatkan, mengangkat gereja ini masuk ke tahap berikutnya. But as a church, as unite together, Tetapi sebagai gereja Anda harus bersatu move bersama-sama. with the Spirit of God. Bergerak bersama roh Tuhan. Move with the word of God. Bergerak bersama dengan firman Tuhan. And as you respond to the Lord, Yang Anda memberikan respon kepada Tuhan. you don't make my ego go big because you come to the altar. Anda tidak membuat ego saya jadi besar karena Anda But you maju ke respond depan. to the word of the living word. Tetapi Anda memberi respon kepada firman Tuhan. Even as a catcher and the usher, God speaks to you, you come, don't worry, I'll pray for you. Ya. Pastor myself will pray for you. Juga kepada para catcher, usher, kalau Tuhan berbicara, mari maju ke depan. Saya akan mendoakan Anda. You hear my story, I also got challenges in my life. Anda mendengar kisah hidup saya juga menghadapi tantangan dalam hidup. You say, oh pastor, easy for you because you're a pastor. Mungkin Anda berkata, wah pastor gampang buat Anda karena Anda seorang No, pastor. no. Tidak. The same issues I have. Masalah yang sama juga saya hadapi. When my daughter got cancer, we were shaken in our family. Ya ketika anak perempuan kami menderita kanker, kami juga merasa ada goncangan But di dalam we hold keluarga. on to God's word. Tetapi kami terus berpegang kepada We firman don't have Tuhan. the answer, we hold on to God's word. Kami saat itu tidak punya jawaban, tapi kami pegang teguh firman Tuhan. Now you can hear me smile, but that time was like, oh God, why? Sekarang Anda bisa melihat saya tersenyum, tapi ketika saya mengalami, saya juga bertanya, Tuhan, kenapa Tuhan? Lord, why, Lord? Because I'm your pendeta. Why? Tuhan, God, no answer. kenapa? Karena saya ini pendeta, Tuhan, kenapa? Tapi saya tidak mendapat jawaban saat itu. At the end of the day, I trust Him, Lord. I trust you. Tapi pada akhirnya saya percaya kepada Tuhan. Worship. Tuhan, aku percaya padamu. Worship team lead us in the song. You come. Don't worry about the waktu. Ya, para penyembah terus melakukan penyembahan. Bapak Ibu mari maju. Ketika Tuhan berbicara kepada Anda, saya percaya Tuhan berbicara. Mari maju. Mari kita meresponi apa yang